Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Pratiwi dari kelas SI 801. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester dengan mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi. Etika profesi, menurut Kaiser dalam adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan yang profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Ciri khas profesi menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education ada 10 ciri khas suatu profesi, yaitu hubungan yang erat dengan profesi lain. Kedua, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. Ketiga, suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Yang keempat, suatu teknik intelektual. Yang kelima, penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. Yang keenam, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Yang ketujuh, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang kedelapan, yang kedelapan, kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. Yang kesembilan, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Yang kesepuluh, pengakuan sebagai profesi. Kode etik programmer. Di sini saya mengambil kode etik programmer. Programmer adalah orang yang bekerja membuat atau merancang sebuah sistem untuk membantu memudahkan pekerjaan manusia yang menggunakan media komputer. Programmer komputer adalah profesi yang bertugas untuk membuat sebuah program melalui bantuan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan melalui otomasi dengan bantuan perangkat lunak atau software. Pada intinya, tugas seorang programmer komputer adalah menolong manusia menyelesaikan kegiatan sehari-harinya dengan bantuan komputer. Tugas utama bagi seorang programmer adalah individu yang bertugas dalam hal rincian, implementasi, pengemasan, dan modifikasi algoritma serta struktur data. Dituliskan dalam sebuah bahasa pemrograman tertentu. Lahirnya etika komputer sebagai sebuah disiplin ilmu baru dalam bidang teknologi. Tidak dapat dipisahkan permasalahan seputar penggunaan komputer yang meliputi kejahatan komputer, pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual, netiquette, e-commerce, dan tanggung jawab profesi. Setiap profesi biasanya mempunyai kode etik masing-masing. Merujuk pada Wikipedia, kode etik merupakan tatanan etika yang disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik bisa kita sebut sebagai pedoman untuk para profesional dalam bekerja. Dengan begitu, harapan idealnya klien atau perusahaan yang mempekerjakan atau menggunakan jasa dapat terhindar dari perilaku tidak profesional. Seorang programmer harus memiliki pengalaman yang cukup dan benar-benar menguasai ilmu di bidangnya. Selain itu, seorang programmer juga harus mematuhi kode etik yang berlaku. Maka dari itu, kode etik programmer perlu dipelajari, dimengerti, dan dijalankan.
Untuk menjadi seorang programmer komputer tidaklah gampang. Mereka harus menguasai bahasa pemrograman dan menghasilkan program maupun sebuah sistem yang dapat memenuhi kebutuhan si pengguna atau klien. Programmer juga harus memikirkan matang-matang apa yang dibutuhkan oleh si pengguna atau klien dan prospek ke depannya. Dalam berprofesi sebagai programmer, terdapat kode etik dan kebanyakan dari kode etik ini berdasarkan kode etik yang kini digunakan oleh Perkumpulan Programmer Internasional. Kode etik programmer adalah sebagai berikut. Seorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin. Tidak tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin. Tidak boleh menulis kode yang dengan sengaja menjatuhkan kode programmer lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan. Tidak boleh memberitahu masalah keuangan pada pekerjaan dalam pengembangan suatu proyek. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain. Tidak boleh mempermalukan profesinya. Tidak boleh secara asal-asalan menyangkal adanya bug atau dalam aplikasi. Tidak boleh mengenalkan bug yang ada di dalam software yang nantinya programmer akan mendapatkan keuntungan dalam membetulkan bug. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer. Tujuannya membentuk suatu etika profesi, terutama dalam bidang teknologi informasi, agar memberikan pedoman apa saja yang harus dilakukan dan dipelajari dalam bidang IT yang semestinya harus dilakukan. Sehingga siapapun pada masyarakat pada umumnya yang ingin belajar dan menjadi profesional dalam bidang IT, mudah mendapatkan gambaran mengenai persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk bisa menjadi seorang programmer yang handal dan profesional. Kesimpulannya, meskipun sudah diatur dalam undang-undang tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun banyak pelanggaran yang terjadi saat ini, maka diperlukan kesadaran oleh setiap individu atau kelompok pengguna IT yang memanfaatkan teknologi informasi agar terbentuk kesadaran sosial di dalam lingkungan masyarakat umum tentang pentingnya pengendalian terhadap penggunaan teknologi itu sendiri agar bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat untuk orang lain. Baik, atas terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.